Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Kurniawan dengan NIM 333224142. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul pengukuran energi listrik tidak langsung menggunakan kWh meter dan kVRH meter. Yang pertama masuk ke dalam identitas jurnal yang saya ambil dengan judul pengukuran energi listrik tidak langsung menggunakan kWh meter dan kVRH meter dari jurnal TDC. Adapun volume dan halaman yaitu vol 8, not 3, halaman 198 sampai dengan 204 pada tahun 2014. Adapun penulis yaitu Dwi Asmono dan Supriyanto. Dengan reviewer saya sendiri, Fahmi Kurniawan, pada tanggal 27 Oktober 2022. Adapun isi dari review kali ini mencakup ke dalam 6 bab, yaitu pertama abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak dari jurnal ini berisi tentang pembebanan di bidang ketenagalistrikan yang terbagi dalam ketiga kategori beban, yakni ada beban resistif, induktif, dan kapasitif. Dari ketiga kategori beban listrik, selanjutnya juga terdapat 3 macam daya yang biasa kita kenal sebagai segitiga daya, yakni daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Daya semu memiliki rumus yaitu S sama dengan V kali I. Untuk daya aktif yaitu P sama dengan V kali I kali cos Pi atau S kali cos Pi. Adapun daya reaktif yaitu Q sama dengan V kali I kali sin Pi atau S kali sin Pi untuk satu fasa. Selain itu, abstrak ini juga mencakup tujuan dari penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang digunakan, serta hasil penelitian yang telah didapatkan dari penelitian. Lanjut yang kedua yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai pengaruh dari ketiga kategori beban dalam membentuk daya listrik semu, daya listrik aktif, dan juga daya reaktif. Pada pengukuran energi listrik yang cukup besar, digunakan metode pengukuran tidak langsung menggunakan trafo arus atau trafo tegangan agar nilai arus dan tegangan yang diukur dapat memenuhi kemampuan alat ukur. kWh meter adalah alat untuk mengukur besar pemakaian energi nyata, yang dimana alat ini sangat umum dijumpai di rumah-rumah maupun industri-industri besar. kVRH meter merupakan alat untuk mengukur besar pemakaian energi reaktif, yang dimana alat ini sangat umum dijumpai di industri-industri yang banyak menggunakan beban. Contohnya seperti motor listrik yang dapat mempengaruhi faktor kerjanya. Cara kerja dari kWh meter dan kVRH meter menggunakan metode induksi medan magnet, yang dimana medan magnet tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium sehingga akan menggerakkan register sebagai tampilan jumlah pemakaian energinya. Yang ketiga lanjut yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah eksperimen terhadap ketiga kategori beban, yaitu beban resistif, induktif, dan kapasitif yang sudah disebutkan tadi. Pada penelitian tersebut dilakukan pengujian dengan cara memberikan beban resistif, induktif, dan kapasitif secara bergantian dengan itu satu-satu sebagai beban, kemudian diamati putaran piringan dari kWh meter dan kVRH meter. Sehingga dari hasil pengamatan tadi, putaran piring tersebut dilakukan perhitungan energi sesuai dengan konstanta meter. Juga membaca besarnya energi yang ditunjukkan oleh meter tersebut. Yang keempat, hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan pada beban resistif murni, nilai energi terukur sama pada setiap percobaan.
karena pengujian dilakukan dengan mengamati satu putaran piringan dan mencatat waktu tempuhnya. Pada beban resistif, KVARH tidak berputar. Energi rata hitung dan ukur masing-masing yaitu 1,484 watt per WH, itu watt per house, dan 1,25 WH. Sehingga besarnya kesalahan yaitu sebesar 0,1872 atau 18,72%. Sedangkan kelas ketelitian meter yaitu sebesar 1%. Pada beban induktif, nilai energi terukur sama pada setiap percobaan, karena pengujian dilakukan dengan mengamati satu putaran piringan dan mencatat waktu tempuhnya. Energi reaktif, rata hitung, dan ukur masing-masing yaitu 1,846 VARH dan 1,25 volt ampere per house. Sehingga besarnya kesalahan adalah sebesar 0,4768 atau 47,68%. Sedangkan kelas ketelitian meter sebesar 1%. Untuk beban ketiga yaitu pada beban kapasitif, energi reaktif rata hitung dan ukur masing-masing 1,47 volt ampere host dan 1,25 volt ampere host, sehingga besarnya kesalahan adalah 0,176 atau 17,6%. Sedangkan kelas ketelitian meter 1%. Selanjutnya untuk kesimpulan dibagi menjadi 3 untuk masing-masing beban, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Yang pertama, pada beban resistif, KVA meter bekerja mengukur energi nyata dan KVA meter tidak bekerja karena cos Pi sama dengan 1. Dari hasil analisis, beban resistif hanya menggunakan energi nyata. Semakin besar nilai arus yang mengalir, maka semakin cepat putar piringan KWH meter yang mengindikasikan semakin besar energi nyata yang digunakan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran sebesar 0,1872 atau 18,72%. Yang kedua, pada beban induktif, yaitu KWH meter dan KVH meter sama-sama bekerja. KVH meter mengukur energi nyata dan KVH meter mengukur energi reaktif. Sifat reaktif beban mempengaruhi faktor kerja atau cos Pi. Dari hasil analisis, semakin kecil nilai cos Pi, maka semakin cepat putaran piringan KVH meter yang mengindikasikan besarnya energi reaktif yang digunakan. Pada nilai arus yang mengalir semakin besar, maka semakin cepat putaran piringan KWH meter yang mengindikasikan semakin besarnya energi nyata yang digunakan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran sebesar 0,4768 atau 47,68%. Untuk ketiga, yaitu pada beban kapasitif. KWH meter bekerja mengukur energi nyata dan KVRH meter tidak bekerja karena cos Pi leading. Sifat kapasitif beban mempengaruhi cos Pi. PLN menggunakan KVRH meter untuk mengukur energi reaktif beban. Pada umumnya, sifat beban konsumen adalah induktif atau cos Pi lagging. Pada nilai arus yang mengalir semakin besar, maka semakin cepat putaran piringan KWH meter yang mengindikasikan semakin besarnya energi nyata yang digunakan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran sebesar 0,176 atau 17,6%. Dan terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari jurnal yang saya ambil, ada pada bagian analisis tercantum dengan jelas alasan dari hasil yang didapatkan dan juga diketahui presentase-presentase kesalahan dan juga ketelitiannya dari pengukuran serta kesimpulan yang diberikan cukup lengkap dari ketiga masing-masing beban tersebut.
Adapun kekurangannya yaitu kurang detailnya metode yang digunakan dan juga tidak diberikan alasan atas perbedaan hasil dari pengukuran KWH meter dan KPH meter terhadap masing-masing beban yang ada. Itu saja presentasi atau review jurnal yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.